Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 9, Pesulap Muda. Musik yang khusyuk dan kudus terdengar, dan banyak pendeta gereja perlahan berjalan keluar dari gereja dan berjalan menuju alun-alun. Orang-orang percaya secara otomatis memisahkan jalan sehingga para imam akan datang. Liu juga bersemangat, ternyata itu benar-benar membantu saya. Saya segera mengikuti orang-orang percaya dan menjauh dari posisi yang paling sentral. Pada saat ini, ia menemukan bahwa posisinya cukup baik. Begitu para imam ini datang, mereka akan melewati posisinya 10 meter jauhnya. Setelah pendeta, ada sekelompok paladin yang cerah, yang mengadakan perayaan. Para ksatria tidak menunggang kuda, tetapi mereka mengenakan baju besi putih yang indah. Seorang wanita muncul di tengah ksatria. Hanya wanita seperti itu yang harus menjadi orang suci, tetapi biarkan Liu sangat mengecewakan bahwa orang suci itu tidak semudah seperti yang dikatakan legenda, walaupun dia tidak bisa melihat usia spesifiknya, dia jelas tidak muda. Wajah gadis suci penuh dengan temperamen suci, yang tidak dapat dilihat secara langsung. Matahari bersinar di wajahnya, dia tersenyum sedikit, sehingga semua orang percaya merasakan hati yang hangat. Gadis abadi, Dewi Cahaya Abadi. Orang-orang percaya berteriak liar, membuat Liu tertangkap basah dan berteriak bersama, agar tidak terlihat aneh. Di sini, para imam berjalan perlahan-lahan. Para imam memandang orang-orang percaya dengan mata lembut. Itu sangat hangat, tetapi Liu merasa bahwa dia tampaknya dipindai, dan dia bahkan tidak berani menanyakan sistem. Dia tidak ingin bertanya apa-apa. Berteriak liar dengan orang-orang percaya. Ksatria Cahaya juga datang. Jika para pendeta hanya memiliki mata yang kuat dan bisa melihat melalui hati orang-orang, maka para ksatria cahaya ini luar biasa dalam momentum, membuat orang merasakan tekanan yang tak terlihat, hampir kehabisan nafas. Untunglah, ketika semua orang merasa tidak nyaman, sebuah suara yang renyah seperti surga terdengar di telinga setiap orang, orang beragama yang beriman, Dewi Cahaya memberkati Anda. Untuk sesaat, hujan rintik-rintik turun dari langit dan menimpa semua orang. Semua orang merasa sangat santai. Baru saja penindasan itu tidak lagi terlihat, dan arwahnya sangat gembira. Dewi Cahaya begitu besar, orang bijak itu begitu sakral. Liu merasa bahwa dia terbenam dalam cahaya suci Dewi Cahaya, dan seluruh tubuhnya hangat. Pada saat ini, dia tidak perlu berpikir. Bangun, sebuah suara membangunkan Liu. Liu melihat sekeliling dengan kosong. Pendeta, ksatria, dan gadis yang cerah telah menghilang, dan bahkan orang-orang percaya sudah pergi 7 atau 8. Tentu saja, Liu tidak muncul di sisi lain, ada banyak orang percaya berdiri di alun-alun dengan hiruk-pikuk yang sama di wajahnya seperti sebelumnya, menggumamkan kata-kata seperti Dewi Cahaya dan Santo Cahaya. Guru, itu adalah teknik pemurnian cahaya sihir 5 tingkat terang yang digunakan oleh orang bijak cahaya. Sihir ini dapat menghilangkan kutukan gelap pada tubuh manusia, menenangkan pikiran, dan memurnikan pikiran orang-orang, membuat mereka lebih saleh kepada Dewi Cahaya dan pencucian otak fungsi. Petik 2. Liu berkeringat dingin di kepalanya. Nima, dia hampir tanpa sadar mengatakan kata-kata dari Light Maiden. Untungnya, dia punya sistem dan mengingatkannya tepat waktu. Kalau tidak, itu akan menyusahkan. Liu tidak ingin dicuci otak dan hilang diri. Melihat orang-orang percaya yang gila, Liu merasa sedikit takut dari lubuk hatinya, dan dengan cepat pergi untuk kembali ke hotel tidak jauh. Sistem, lihat keuntungan hari ini. Setelah merasa takut, Liu kembali bersemangat. Hari ini, wanita cerah melewati kurang dari 10 meter di sampingnya, dan dia pasti bisa mendapatkan banyak keterampilan. Doa yang cerah 100%, 100%. Ketika melihat keterampilan pertama ini, Liu sangat bersemangat. Dengan data sebesar itu, Anda ingin menjadi sangat buruk. Sistem, apakah keterampilan ini dikumpulkan dari Nyonya Cahaya? Liu bertanya dengan penuh semangat. Sistem, doa Nyonya Cerah baru saja mencapai 100%, 98%. Keahlian Anda saat ini adalah mengumpulkan secara sistematis informasi para pendeta dan pendeta dari doa cerah. Keahlian yang dioptimalkan, teknik doa ringan ini menghilangkan bahasa tipu daya agama yang tidak berguna, menjadikannya lebih ringkas, tetapi lebih halus. Tetapi ini adalah teknik doa cahaya yang otentik daripada gadis yang ringan. Petik 2. Liu tidak bisa berkata apa-apa, jika Anda mempelajarinya,
Anda akan menjadi lebih profesional daripada profesional lain. Sayangnya, energinya tidak cukup. Sayangnya, energinya cukup. Mungkinkah sebuah perayaan menyerap ratusan titik energi? Setelah menanyakan sistem, saya tahu bahwa itu benar-benar terserap selama perayaan. Gereja yang cerah untuk menciptakan efek perayaan yang lebih besar, cerah perawan dan ratusan imam melakukan sihir terang berskala besar, dan kekuatan sihir terang di udara penuh dari sudut pandang sistem, elemen cahaya sihir terang ini semua aura tingkat rendah. Setelah beberapa saat, 800 titik energi diserap. Tanpa ragu-ragu, Liu memilih untuk mempelajari doa ringan setelah pengoptimalan. Setelah mengkonsumsi ribuan titik energi, banyak informasi mengalir ke otak, dan aliran energi lain mengikuti permintaan doa untuk mengembun di dantian. Setelah beberapa saat, itu membentuk perlahan-lahan memutar inti sihir cerah seperti galaksi. Begitu inti sihir cerah terbentuk, unsur-unsur cerah sekitarnya segera bergegas ke Liu saat mereka menemukan rumah mereka sendiri. Hotel Guangming memiliki banyak fluktuasi dalam elemen-elemen cerah. Tentu saja, tidak ada keajaiban yang dapat disembunyikan. Namun, setelah semua orang melihat bahwa elemen-elemen cerah menyebabkan fluktuasi di Hotel Guangming, mereka tidak peduli. Semua pendeta ini adalah ahli dari Departemen Cahaya. Itu normal untuk elemen cahaya berfluktuasi. Namun, para imam yang tinggal di hotel mengira mereka dibuat oleh rekan-rekan mereka. Tanpa belajar lebih lanjut, Liu memilih hotel ini untuk menyelamatkannya. Bahaya terpapar. Fluktuasi elemen cahaya berlangsung selama hampir 1 jam sebelum berhenti. Liu menemukan bahwa inti sihir yang baru saja dibentuknya diisi dengan mana cahaya. Mana cahaya ini memberinya perasaan yang kuat. Ini harus menjadi ilusi. Liu berkata pada dirinya sendiri bahwa jika inti sihir tingkat pertama sangat kuat, maka tingkat kedua dan ketiga tidak bertentangan dengan langit. Inti dari sihir terkondensasi, dan langkah selanjutnya adalah belajar sihir. Hanya dengan melihat sihir yang terkumpul, Liu harus menekannya. Sekarang dia hanya bisa belajar sihir tingkat pertama. Kali ini, dia juga mendapatkan beberapa sihir tingkat pertama. Penyembuhan ringan 99%, 99%, dan fotoelastisitas 99%. 99% yang ingin saya pelajari sama-sama membutuhkan 490 energi, dan sekarang ia hanya memiliki 200 poin energi yang tersisa. Saya tidak bisa mempelajarinya. Jika saya ingin belajar, saya harus menunggu 2 hari. Oke, kecerahan 99%, 99% hanya membutuhkan 98 poin energi, tetapi apa gunanya belajar? Kapan center? Liu tidak berpikir itu sangat membosankan. Adalah hal yang nyata untuk mempelajari sesuatu yang praktis. Ketika Anda memiliki energi yang cukup di masa depan, pelajari keterampilan yang membosankan ini. Sistem, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin hanya ada 3 tingkat keterampilan? Wanita cerah tidak hanya memiliki 3 tingkat, kan? Liu bertanya pada sistem dalam kebingungan, ada yang salah dengan sistem. Sistem, jangan marah dengan master. Sekarang sistem hanya memiliki 1 tingkat dan kemampuan analisis masih terlalu lemah. Informasi keterampilan sihir tingkat lanjut yang dikumpulkan perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk dapat mengatur, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengoptimalkan. Anda menggunakannya, Anda dapat yakin bahwa Pangeran Cahaya tidak hanya memiliki 3 tingkat. Petik 2. Ternyata informasi ini belum diproses, tidak akan ditampilkan untuk saat ini, Anda dapat yakin. Kali berikutnya, Li Yuman berjalan di sekitar kota, hampir di seluruh kota, mungkin cukup waktu untuk berjalan-jalan, ia menyerap 300 poin energi dalam 1 hari, dan segera belajar penyembuhan ringan. Saya belajar sihir, dan Liu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Mulai hari ini, dia adalah seorang penyihir cahaya formal, selalu berpikir untuk pergi mencari orang yang terluka untuk disembuhkan. Setelah menunggu terjaga, Liu merasa bahwa hanya 1 obat untuk sihir saja tidak cukup. Bagaimana mungkin penyihir itu tidak memiliki alat untuk menyerang? Jadi dia pergi selama 2 hari lagi, mengumpulkan 600 poin energi, dan mempelajari fotoelastisitas. Berkeliaran di sekitar 2 hari ini, biarkan dia melihat banyak profesional, dan biarkan dia mengetahui bahwa tampaknya penyihir tingkat pertama benar-benar bukan apa-apa. Penyihir tingkat pertama, hanya magang sihir di benua para dewa, adalah sebuah profesi dari peringkat terendah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Selain itu,
Dia juga belajar bahwa para profesional akan memilih kekuatan, ada sangat sedikit profesional mandiri, dan dia memiliki dua kekuatan untuk dipilih. Satu adalah Gereja Cahaya dan yang lainnya adalah Guild of Wizards. Setelah menganalisis dua kekuatan, pilihan Liu adalah persekutuan penyihir. Gereja cerah adalah bentuk agama dan memiliki kekuatan ikatan yang kuat pada para pendeta di gereja. Terutama pencucian otak membuat Liu sedikit jijik dan takut. Guild penyihir adalah organisasi yang relatif longgar. Umumnya, Guild tidak peduli dengan urusan penyihir, kecuali jika Anda membahayakan sebagian besar kepentingan penyihir. Tentu saja, gereja cerah lebih mengikat, dan kondisinya lebih baik, itu akan memberi banyak pendeta sumber daya kultivasi, dan Guild Ajaib tidak akan memberikan sumber daya apapun, kecuali jika Anda melayani di Guild, kalau tidak hanya 10 per bulan. Subsidi 1 koin emas tingkat magang ajaib, 10 koin emas sudah cukup untuk hidup orang biasa, tetapi bagi para profesional, itu adalah jaminan minimum dan hanya dapat menjamin standar hidup minimum. Serikat sihir tidak sesuci Katedral Bright, tetapi lebih misterius. Ketika Liu datang ke pintu serikat sihir, dia dihentikan oleh seorang pria tua dengan jubah sihir dan menatapnya dengan dingin. "Tolong tunjukkan ide ajaibmu." Liu dengan jujur berkata, "Aku di sini untuk menguji tingkat magang sihir. Tidak ada sertifikat sihir untuk saat ini." Pesulap tua itu memandang Liu dengan dingin, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian, ayo pergi. Kamu tidak memiliki fluktuasi sihir di tubuhmu. Bukankah kamu memakai perhiasan ajaib untuk menutupi fluktuasi sihir?" Petik 2. Liu tidak bisa tidak terkejut. Dia percaya bahwa orang tua itu tidak berbohong, tetapi bagaimana dia tidak memiliki fluktuasi sihir, dan dia mengembunkan inti sihir. "Aku benar-benar memadatkan inti sihir dan belajar dua sihir." Wajah penyihir tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar, "Si kecil, jangan membuatku marah." Melihat ketidakpercayaan sihir tua, Liu harus mengangkat tangannya. Teknik penyembuhan terbentuk di tangan. Sihir itu belum sepenuhnya dilakukan. Pesulap tua tertegun. Dia tidak percaya dan melihat teknik penyembuhan di tangan Liu, mulutnya bergumam, bagaimana ini mungkin? Ketika tidak ada gelombang sihir sama sekali, jika castingnya begitu halus, dan jika magang sihir bisa melemparkannya langsung. Liu memegang sihir penyembuhan, dan ketika dia melihat penyihir tua yang tertegun, dia bertanya lagi, "Kamu harus percaya sekarang." Aku percaya, ikut aku segera." Pesulap tua itu memandang berkeliling, hanya untuk melihat sosok di kejauhan menghilang di sudut, wajahnya tenggelam. Dia menghela nafas, tetapi tidak repot-repot, dan menjadi antusias tentang Liu. Dia menarik Liu sambil tersenyum dan berjalan ke Magic Guild. Dia bertanya sambil berjalan, "Apakah Anda dari sekolah sihir atau master?" "Seharusnya bukan sekolah. Jika Anda berada di sekolah, Anda harus mengikuti tes kelompok untuk membuktikannya, dan jika Anda baik, Anda harus fokus pada pelatihan, dengan tes master." "Bagaimana dengan master Anda?" Petik 2. Liu berbohong lebih awal, "Saya lahir di China, dan majikan saya mengajari saya sihir, dan kemudian memindahkan saya keluar, mengatakan bahwa membiarkan saya berlatih di benua, dan mengatakan bahwa akan lebih baik untuk pergi 10.000 mil untuk membaca ribuan buku." Batu permata, Jades tidak dapat dipisahkan. Petik 2. Bab 10. Pesulap tua itu dikejutkan oleh kata-kata Liu, dan bergumam di mulutnya, "Teleportasi. Tuan Ruang, lebih baik membaca ribuan buku daripada melakukan perjalanan ribuan mil. Perhiasan tidak dapat dimengerti, sangat filosofis. Tuanmu pasti kuat mage, pasti orang bijak yang terpelajar." Petik 2. Mengenai di mana Liu mengatakan tentang Cina, dia belum mengejarnya. "Benua dewa terlalu besar, aku belum pernah mendengar ada orang yang lewat. Ada begitu banyak negara di negara ini. Setiap hari sebuah negara naik, dan beberapa negara mati. Itu normal." Dia tidak percaya Liu akan membohonginya. Bisakah pembohong mengatakan dua kata filosofis seperti itu? Jika ada, dia tidak percaya dulu. Pesulap tua itu bernama Hufa. Dia adalah diaken senior dari Guild Sihir. Biasanya tidak ada yang bertugas di gerbang Guild Sihir, tetapi tidak ada yang berani membobol Guild Sihir. Kebanyakan orang tahu bahwa ada dua boneka perang sihir di gerbang Guild Sihir. Kekuatannya luar biasa. Hari ini, aku melihat Liu, seorang pencuri mengenakan pakaian kamuflase, berani menerobos masuk ke Guild Sihir, dan kemudian dia berhenti. Siapa yang tahu bahwa dia bukan pencuri, tetapi seorang penyihir sejati? Dengan bantuan Hufa,
Liu sendiri memiliki bakat yang nyata untuk dipelajari. Sertifikasi tingkat magang sihir segera lulus ujian, dan bergabung dengan serikat sihir sebagai anggota sementara, menerima satu set jubah sihir dan sertifikat sihir lencana semuanya gratis ya. Di masa depan, Anda juga dapat menerima subsidi dari Magic Guild dengan sertifikat sihir Anda. Hanya ada sedikit penyihir cerah di Serakius. Harus dikatakan bahwa ada sangat sedikit penyihir cerdas di serikat sihir di seluruh benua. Secara umum, penyihir yang cerah memilih untuk bergabung dengan Gereja Cahaya. Lagi pula, buku sihir cahaya Gereja Cahaya lebih komprehensif, dan sumber daya pelatihan lebih ditargetkan. Seks, sekarang Liu adalah penyihir terang pertama dari Cell City yang bergabung dengan Guild Sihir. Meskipun dia hanya seorang magang, dia fokus pada kemampuan sihir instan. Adapun mengapa sihir instan dapat dilakukan, Liu telah memverifikasi sistemnya. Sistem ini menunjukkan bahwa sebenarnya, selama dia tidak membaca mantra sihir dan menguasai sihir, kesempurnaan di atas 95%, dia dapat mencapai sihir instan. Banyak penyihir di benua sudah terbiasa dengan mantra sihir, dan sulit untuk menguasai tingkat sihir di atas 95%, sehingga sangat sedikit orang yang bisa sihir instan. Namun, setelah tingkat penyihir lebih tinggi, pemahaman sihir tingkat rendah akan lebih menyeluruh, ditambah kekuatan mental mereka lebih kuat, ketika menggunakan sihir tingkat rendah, mereka biasanya dapat mencapai instan. Ada banyak rumah di belakang Guild Sihir. Umumnya, mereka tinggal bersama anggota resmi dan anggota keluarga Guild Sihir. Setelah mengetahui bahwa Liu akan tinggal di Shirley untuk sementara waktu, Hova dengan antusias mengalokasikan sebuah rumah baginya untuk sementara waktu tinggal. Jika dia ingin menjadi Guild Sihir jika Anda adalah anggota biasa, Anda dapat memberinya satu set, dan perawatannya cukup baik. Namun, Liu memilih untuk tetap sementara dan menjadi anggota penuh untuk mengambil jabatan itu. Dia tidak ingin ditahan. Meskipun dia menyesal bahwa Liu tidak bisa menjadi anggota penuh dari Magic Guild, Hova masih sangat baik kepadanya, dan membuka beberapa buku Magic Guild kepadanya. Magic sihir Liu dipelajari melalui sistem, dan saya tidak tahu banyak tentang akal sehat magis. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku persekutuan sihir. Saya sangat senang dan terjun ke lautan buku. Buku-buku yang dibatasi oleh Magic Guild adalah beberapa buku pelatihan rahasia magis, baik buku sihir biasa dan buku umum yang masuk akal adalah gratis. Inilah yang dibutuhkan Liu. Adapun buku-buku pelatihan keterampilan sihir, ia benar-benar tidak membutuhkannya. Kontak telah menyelamatkan keterampilan tata graha dari begitu banyak penyihir dalam serikat sihir ke dalam sistem. Selama energinya cukup, mereka dapat belajar kapan saja. Liu mencurahkan seluruh pikirannya untuk membaca, tetapi Shirley membuat gelombang karena penampilannya. Jual City Magic Guild, Hova melaporkan kepada Liu tentang situasi dengan pemimpin cabang Melaci. Meskipun dia hanya level magang sihir, tapi dia bisa sihir instan, kekuatan spiritual harus sangat kuat, dan afinitas sihir juga sangat tinggi, dan kontrol elemen sihir juga sangat kuat. Sambil mendengarkan laporan Hova, Presiden Cabang Melaci bermain dengan kristal ajaib merah yang menyala-nyala, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, tetapi dia tidak bisa menyakitinya. Butuh waktu lama untuk mengatakan, Hova, kau berkata dia akan apakah itu dari Gereja Cahaya. Petik 2. Hova memandang api di tangan Meraci, dengan kekaguman, yang bisa memainkan api dengan sangat ahli, dan hanya ada beberapa orang di seluruh Guild Sihir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak mungkin. Adalah mungkin untuk mengirim orang untuk melakukan penetrasi, tetapi tidak mungkin untuk mengirim bakat luar biasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jika mereka benar-benar memiliki bakat luar biasa, mereka pasti akan fokus pada pelatihan. Petik 2. Mela mengangguk, menyetujui, terus terang, jika mereka benar-benar dikirim oleh mereka, mereka pasti akan menemukan cara untuk menjadi anggota penuh kami. Dan meskipun Liu telah bergabung dengan Magic Guild, ia hanya ingin menjadi anggota sementara. Ini jelas. Jangan cocok. Petik 2. Yang disebut anggota penuh adalah anggota Magic Guild, mereka melayani di Magic Guild dan harus mematuhi perintah dari Magic Guild. Anggota sementara merujuk bergabung, tetapi Guild Sihir tidak akan menugaskan mereka petugas. Guild Sihir tidak akan terlalu mengikat mereka. Selama mereka belum melakukan apapun untuk merusak Guild Sihir tidak bisa memaksa mereka untuk bertanya apa-apa. Hova menambahkan, saya mengirim seseorang untuk memeriksa sejarahnya, tetapi saya hanya tahu bahwa dia berasal dari tim teleportasi,
tetapi saya tidak dapat menemukan di mana tim teleportasi terakhirnya berada. Itu benar-benar aneh. Mela berkata sejenak, dan berkata untuk waktu yang lama, kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah tuannya yang memindahkannya dari luar angkasa. Sangat mungkin bahwa sihir teleporter ruang angkasa yang digunakan oleh orang kuat itu langsung mentransmisikan orang ke arah teleportasi. Petik 2. Hufa mencerahkan matanya, ada desas-desus di pasar besar, beberapa orang melihatnya menggunakan sihir ruang untuk pergi, tetapi ia harus menggunakan alat peraga sulap ruang yang diberikan oleh tuannya. Saya tidak berharap bahwa para dewa benua benar-benar memiliki orang yang begitu kuat. Sihir luar angkasa begitu misterius. Petik 2. Melaci berkata kepada Hufa, ya, sihir luar angkasa bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat pelajari. Saya hanya mendengar bahwa ada ahli sihir luar angkasa di tingkat tinggi guild. Hufa tiba-tiba berkata, mungkinkah Liu awalnya ingin bergabung dengan Gereja Cahaya dan ingin bergabung dengan Gereja Cahaya, dan setelah bergabung dengan upacara Dewi, ia tidak menyukai metode pemurnian Santo Cahaya sebelum bergabung dengan kami. Itu mungkin. Selama ada seseorang yang sedikit bertulang, yang akan dicuci otak, perhatikan Liu lebih dekat dan cobalah untuk menarik sebanyak mungkin. Ada gereja yang cerah. Ada terlalu sedikit penyihir di Departemen Cahaya Persekutuan Ajaib. Punya peluang untuk melihat apakah kita bisa menjadikannya salah satu dari kita. Kita tidak jahat padanya. Jangan biarkan dia jijik, tapi perhatikan untuk melindunginya. Jika gereja cerah mengetahui berita ini, mungkin akan ada langkah-langkah ekstrim. Kita tidak bisa melihat. Dengan jenius seperti itu diejek, bahkan jika dia tidak bergabung dengan kita pada akhirnya, tapi bagaimana itu bisa dianggap sebagai anggota sementara dari guild sihir kita. Petik 2. Saya berada di Katedral Shirley. Pada saat ini, gadis itu sedang mendengarkan laporan dari jemaat, dan isi laporan itu juga terkait dengan Liu. Dia awalnya tinggal di Bright Hotel kita dan berpartisipasi dalam festival Dewi kita, tetapi pergi ke Magic Guild keesokan harinya. Wajah suci dari wanita yang cerah itu tidak tampan. Tindakan Liu adalah pukulan baginya. Seorang beriman yang baru saja berpartisipasi dalam ritual Dewi atau jenius sihir cerah. Dalam sekejap mata, dia bergabung dengan persekutuan sihir. Ini pengkhianatan, oke. Meskipun Liu tidak bergabung dengan Gereja Cahaya, di matanya dia mengkhianati Dewi Cahaya. Namun, gadis itu memiliki beberapa dugaan. Dia menggunakan pemurnian di ritual, dan dia juga tahu bahwa itu memiliki fungsi pencucian otak. Untuk manusia yang sadar diri, tidak ada yang suka dicuci otak. Apakah karena pencucian otak tidak berhasil, tetapi dia membiarkannya jijik? Berubah menjadi pelukan guild sihir, yang hanya memukul wajah wanita cantiknya. Jika Anda memiliki kesempatan, bersihkan dia, tetapi jangan main-main di kota. Orang-orang tua dari Magic Guild tidak mudah dipusingkan. Tidak perlu bertengkar dengan mereka untuk magang magis. The Virgin of Light bergumam pelan dengan suara suram. Jalan, ada beberapa gelombang gelap di kota Huseri, tetapi di sisi baiknya, kota itu setenang biasanya. Liu, yang berada di Magic Guild, sama sekali tidak merasakannya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam lautan buku. Ternyata inti sihir dapat ditingkatkan. Berlatih meditasi dapat membuat inti sihir secara bertahap lebih kuat dan akhirnya ditingkatkan. Ternyata meditasi tidak hanya memperkuat inti sihir, tetapi juga memperkuat roh. Kekuatan spiritual adalah akar dari semua sihir. Ternyata meditasi juga baik atau buruk, dan meditasi cahaya, doa, adalah perangkat meditasi yang sangat canggih. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendapatkan doa yang lengkap. Hanya orang suci cahaya yang dapat memperoleh doa yang lengkap. Ternyata ketika latihan meditasi sangat sempurna, Anda dapat menempatkan semua kekuatan sihir Anda ke dalam inti sihir dan menyembunyikan napas magis Anda sendiri. Inilah yang terjadi, karena Hu tidak dapat merasakan napas ajaib di tubuhnya pada saat itu. Persekutuan ajaib memiliki banyak koleksi buku, dan tidak mungkin untuk membacanya sekaligus, tetapi Liu telah melihat beberapa sihir tingkat rendah yang baik dalam beberapa buku sihir umum. Tingkat pertama adalah identifikasi, rudal ajaib. Tingkat kedua, tangan seorang penyihir, sentuhan seorang penyihir. Sihir umum tidak perlu mengembunkan inti sihir, itu hanya membutuhkan kekuatan mental yang sesuai untuk dapat melakukan, tetapi secara umum, sihir semacam itu milik sihir tambahan. Teknik penilaian digunakan untuk mengidentifikasi item. Fungsinya cukup baik dan sangat praktis, karena tidak memiliki kekuatan serangan dan mudah dipelajari.
Ini diklasifikasikan sebagai sihir tingkat pertama. Rudal sihir adalah sihir universal, apprentice sihir dapat belajar dan menggunakan kekuatan sihir. Ini membentuk target serangan rudal tanpa atribut, mengkonsumsi sangat sedikit, dan sangat praktis. Tangan mage adalah tangan yang tak terlihat yang dibentuk oleh penggunaan kekuatan spiritual dan kekuatan sihir. Ini memiliki banyak kegunaan. Sentuhan mage, bukan tentakel untuk menyalahkan sentuhan, tetapi makna sentuhan, yang setara dengan sihir induksi, membentuk tentakel di sekeliling, induksi adanya bahaya. Beberapa sihir ini disimpan dalam sistem, tetapi mereka tidak tahu fungsi sihir ini sebelumnya. Liu tidak peduli. Setelah melihat mereka di buku ajaib saat ini, secara alami mereka tidak akan mengabaikannya dan segera menemukan mereka. Pelajari dua sihir tingkat pertama terlebih dahulu. Kedua sihir hanya membutuhkan energi 100. Adapun dua sihir tingkat kedua, tidak ada cara untuk mempelajarinya. Satu adalah tingkatnya tidak cukup, dan yang lainnya adalah energi tidak cukup. Selain sihir, Liu juga belajar banyak informasi tentang benua para dewa, seperti teknik pembuatan garam yang ingin ia gunakan untuk membuat kekayaan. Benua para dewa kekurangan lebih banyak garam daripada yang ia pikirkan. Garam untuk para bangsawan menakutkan. Orang-orang biasa hanya dapat pergi ke tambang garam di mana-mana untuk mengambil beberapa tambang garam yang relatif bersih dan menggilingnya untuk dimakan. Meskipun makanan garam tersebut memiliki rasa yang aneh dan tidak terlalu beracun, mereka hanya dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama dan harus sedikit diracuni. Ini juga tidak berarti apa-apa, bahkan lebih tak tertahankan jika Anda tidak makan garam, dan Anda bisa mati. Melihat ini, Liu mengerutkan kening. Aku tidak menyangka bahwa industri garam para dewa akan seperti ini. Jika teknik pembuatan garamnya muncul, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Dengan magang sihir kecilnya, tidak mungkin untuk menahannya. Jangan katakan itu dia, saya khawatir bahkan dewa hukum atau negara mungkin tidak bisa memiliki minat yang besar, dan hal ini benar-benar perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang.